Selamat malam, saya Michael Kira Prabdi Ananda, NIM 21G10114 dari akuntansi 1.1. Saya di sini akan menjelaskan bab filsafat logika dengan di dalamnya tema ini bab kesesatan berpikir ilmiah. Nah, kesesatan itu adalah suatu kesalahan berpikir yang lahir dari bisa pengisian fakta, itu penyalahgunaan bahasa, dan penyalahgunaan bahasa dan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika. Menurut John Dewey, itu beberapa kesesatan berpikir dapat terjadi karena kalau subjek menerima informasi jarang melakukan berpikir mandiri dan mengikuti arah-arahan orang lain. Seperti mereka mencontek jawaban itu tanpa konteks penjelasannya, dan lain-lain. Lalu bila subjek itu bertindak seperti menghargai rasio, tetapi aslinya tidak menggunakan rasio miliknya sendiri. Rasionalitas itu hanya muncul dari subjek sebagai retorika dan tidak menjadi kenyataan secara substansial dalam pikiran dan tindakan subjek. Dan ketiga, tadi ada pertama dan kedua. Yang ketiga, bila subjek tidak terbuka untuk melihat persoalan secara komprehensif, di mana mereka terpaku pada suatu pendapat atau pendekatan tertentu, atau bahasa kasarnya itu ngeyel. Subjek memiliki penggunaan rasio ini yang termasuk aktif, tetapi dalam penglihatannya itu tersempitkan, menjadikan masuknya fakta atau pendapat baru itu masuknya tidak secara rasional. Bisa dilihat di dunia nyata itu adalah seperti yang kelompok-kelompok anti vaksin yang berdebatkan dampak-dampak dari vaksin yang dapat memperburuk tubuh. Walaupun mereka berpikir atas itu, tetapi subjek menyempitkan pendapat mereka dan mengambil sisi konspirasi, informasi itu yang mendukung agenda mereka tanpa mencari validasi yang asli dan penuh atau bermanfaat. Ada viral nih contohnya satu, bahwa di sosial media itu vaksin membuat diri kita magnetis dan sendok dapat menempel pada tangan, dimana juga di share itu tanpa mereka subjek sadari, itu orang-orang dapat menempelkan solasi bolak-balik di sendok tersebut yang di dalam sosial media. Kemalasan berpikir ini juga dapat menyebabkan cara penyelesaian masalah menjadi tidak efektif dan tidak bijaksana, dimana dapat melahirkan kekerasan dalam suatu perdebatan. Semua ini berakar pada akar yang sama, yaitu karena ketidakmauan pembukaan diri, meremehkan, memutlakkan pendapat, dan banyak lagi. Membuat subjek dikendalikan sikap rasional yang susah berkembang, dan penyelesaian masalah mereka akan tunduk pada informasi yang telah terindoktrinisasi pada subjek. Contoh dapat diangkat dari faksi-faksi hardliner, ekstremis, dan banyak lagi yang contohnya dalam agama-agama. Dan banyak lagi yang mengangkat tindakan terorisme, sionisme sebagai tindakan yang dapat membawakan kesulitan dari subjek. Latihan berpikir dibutuhkan untuk mengatasi hal ini, menyadarkan adanya perbedaan pendapat di dunia, dan menghindari dorongan provokatif dan pendasarian ilmu yang tidak berdasarkan dan tidak bermanfaat. Penguasaan ilmu merupakan alat penerapan yang digunakan dengan baik dan bijaksana, terutama dalam dunia pembelajaran. Klasifikasi kesesatan memiliki dua jenis. Yang pertama adalah kesesatan formal, terjadi penalaran tidak tepat karena adanya pelanggaran prinsip logika, misalnya tindakan yang diambil dalam mengganti sila pertama Pancasila. Yang kedua ada kesesatan material, di mana terjadi penalaran yang tidak tepat karena ada kesesatan bahasa atau relevansi, di mana walaupun sebuah kata memiliki bacaan dan tulisan yang sama, tetapi memiliki arti yang berbeda dalam situasi tertentu. Dengan itu terdapat klasifikasi kesesatan bahasa. Dengan dua kata yang penulisannya sama itu belum tentu penggunaan dan artinya sama. Maka dari itu penggunaannya harus cermat agar tidak terjadi kesesatan. Di situ juga terdapat kesesatan penggunaan aksentuasi, di mana penekanan suku kata dapat menyebabkan kesesatan. Kesesatan aksen terdiri dari verbal dan non-verbal, di mana verbal contohnya adalah memerah dan kata memerah, di mana word delivery-nya itu perlu diperhatikan, dan non-verbal
Ini dapat dilihat dalam contoh kesesatan marketing, di mana misalkan prospek yang menarik di ketepatan dan detail lain yang mungkin dapat menjauhkan customer itu dilaksanakan setelah terjadi transaksi. Selanjutnya terdapat kesesatan evokasi, di mana disebabkan karena adanya double meaning under, di mana ada dua maksud dalam suatu kata, dalam suatu pembawaan pendapat atau kata tadi. Di dalamnya terdapat jenis verbal dan non-verbal. Verbal memiliki contoh seperti kata Inggris itu yang mate, MATE, yang dimana di Britania Raya itu sering digunakan untuk memanggil teman mereka, tetapi dalam formalnya itu memiliki arti kawin. Lalu contoh nonverbalnya itu dapat dilihat dalam kebiasaan adat, seperti saat pemakaian saat kebiasaan memakan makanan nih yang sampai habis itu menunjukkan sikap yang sopan, di mana di Cina dan India memakan sampai habis itu menggambarkan kerakusan. Lalu terdapat kesesatan amfiboli yang dapat terjadi karena susunan kata kalimat memiliki suatu atau lebih sifat bercabang. Contohnya adalah dalam kalimat dijual kursi bayi tanpa lengan, yang ini dapat mengindikasikan antara kursi tanpa lengan untuk bayi atau kursi untuk bayi tanpa lengan. Juga terdapat kesesatan metaforis, di mana fallacy of metaphoricization terjadi karena pencampuradukan arti kiasan dan arti real. Lalu ada kesesatan relevansi, di mana argumen yang ada tidak menuju pada penyelesaian masalah dan malah dapat bersifat mengecoh atau mengarah ke masalah yang tidak relevan. Kesesatan relevansi terdiri 12 jenis, yaitu kesesatan argumentum ad hominem, argumentum ad basulum, argumentum ad populum, argumentum autoritatis, argumentum ad verecundiam, ignoratio elesi, argumentum ad ignoratiam, petitio principii, kesesatan non causa pro causa, kesesatan aksidensi, kesesatan dikarenakan komposisi dan divisi, dan kesesatan karena pertanyaan kompleks. Ya mungkin di sini juga saya menyebabkan kesesatan. Ya, sekian dari saya, maaf bila terdapat kesalahan dan kesesatan dalam video ini. Terima kasih.